Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2741. Pendeta Tao saat ini, Wu Fang, banyak pamer. Jika itu adalah roh sejati Saint Exalt biasa, tentu saja itu akan menamparnya sampai mati dengan sebuah tamparan. Tetapi roh-roh sejati Saint Exalt ini tidak memiliki kecerdasan, jadi berbeda. Sebelumnya, Tao Wu Fang dikejar oleh roh sejati Saint Exalt ini hingga tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada gerbang menuju bumi. Siapa yang menyangka bahwa pada saat terakhir, ia benar-benar berhasil menembus setengah langkah surga penguasa suci, keilahian asalnya meningkat pesat, dan seni pengendalian rohnya juga berhasil menembus belenggu. Dia bergumul dengan roh sejati Saint Exalt ini selama setengah bulan dan akhirnya menaklukkannya. Wajah semua Saint Exalt menjadi hitam seperti dasar pot. Masing-masing dari mereka menderita kerugian besar, tapi orang ini mendapat keuntungan murah. Selamat, Saudara Wu Fang. Saudara Wu Fang memiliki cara yang luar biasa, untuk benar-benar menaklukkan roh sejati Saint Exalt. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh menunggangi seekor banteng kuning besar dan melayang ke bawah. Saat Ye Yuan muncul, serangkaian tatapan mematikan menoleh bersamaan dengan suara mendesing. Terutama 13 tokoh dikdaya Saint Exalt, mereka ingin menelan Ye Yuan utuh saat ini. Ye Yuan tidak memperhatikan tatapan orang-orang ini, dan langsung menuju ke sisi Wu Fang. Masing-masing dari orang-orang ini sangat berbahaya. Jika dia tidak bersekongkol melawan mereka, dialah yang akan dirugikan oleh mereka. Hehehe, selamat dua kali. Bukankah kamu juga menerobos? Saint Exalt kuning besar juga berhasil menerobos. Wu Fang tiba-tiba menyadari bahwa aura kuning besar jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dia terkejut. Ini juga terlalu cepat. Surga berdaulat suci, menerobos begitu banyak hal sekaligus, bukanlah hal yang dapat dicapai semua orang. Mengatakan ini, para Saint Exalt lainnya juga tidak bisa tidak tergugah, wajah mereka masing-masing menjadi lebih hitam. Tanpa ragu, kuning besar hanya menerobos setelah menelan obat-obatan surgawi itu. Brengsek, mereka mengalami kerugian yang begitu besar dan sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Adapun masalah Ye Yuan menerobos ke surga penguasa Giok Tengah, mereka langsung mengabaikannya. Di tempat ini, surga penguasa Giok Menengah benar-benar biasa-biasa saja. Saint Exalt Waiklut tidak berdamai dengan hal itu di dalam hatinya dan berkata dengan suara dingin, "Nak, kamu masih berani datang? Apakah kamu benar-benar menganggap kami, para surga penguasa suci ini, adalah vegetarian?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bukannya kalian vegetarian, tapi kalian harus makan cukup banyak daging kan? Mengapa masih ingin mencicipinya? Aku bisa memancing mereka lagi." Wajah Saint Exalt Waiklut menjadi hitam, tapi dia langsung diam. Saint Exalt Sky Fortune mendengus dingin dan berkata, "Lupakan saja, barang yang benar-benar bagus seharusnya ada di istana labirin ilahi. Tidak perlu menawar banyak hal dengannya." Setelah memasuki istana labirin ilahi, Saint Exalt ini ingin melihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Ye Yuan berkata, "Oh," dan berkata, "Kalau begitu kalian bisa mencobanya dan melihatnya." Pada saat ini, suara lemah di belakang Ye Yuan berkata, "Itu, Saudara Ye, aku telah mengumpulkan obat surgawi dari pil 4 Ki, bisakah Anda?" Ye Yuan berbalik untuk melihat dan itu adalah Si Yue. Dia sudah tahu bahwa kuning besar adalah tokoh dikdaya Saint Exalt, jadi tentu saja dia tidak berani bersikap tidak terkendali di depan Ye Yuan. Kali ini, keberuntungan Si Yue lebih baik dan dia tidak diburu oleh roh sejati Saint Exalt. Selanjutnya, dalam kepanikan, dia juga menemukan lahan pengobatan berukuran kecil lainnya, dan benar-benar mengumpulkan obat surgawi dari pil 4 Ki. Saat ini, dia mengujinya, untuk melihat apakah apa yang dikatakan Ye Yuan diperhitungkan. Ketika Ye Yuan melihatnya, dia juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang ini benar-benar mengumpulkan mereka. Namun dia tidak menolak dan berkata sambil mengangguk, "Tentu saja, tidak ada masalah." Segera, ekspresi para Saint Exalt berubah. Kesempurnaan kelas 9. Pil Kekaisaran Surgawi kelas 4. Kekuatan ini, kemungkinan besar, hanya para tetua teratas dari aliansi pil yang dapat mencapainya kan. Aku rasa aku agak mengerti mengapa Saint Exalt kuning besar ingin mengikutinya. Melihat pil 4 Ki kesempurnaan kelas 9 yang baru disuling, semua Saint Exalt sangat terkejut.
Untuk dapat menyempurnakan pil kekaisaran surgawi ke tingkat ini, dia benar-benar ahli di antara para ahli. Kita harus tahu, karena mampu menyempurnakan pil 4 ki hingga kesempurnaan tingkat 9, bahkan tokoh dikdaya surga penguasa suci pun harus menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada alkemis surgawi itu juga. Beberapa Saint Exalt agak tercengang. Mereka benar-benar menyinggung keberadaan seperti itu. Si Yue memegang pil 4 ki, merasa gelisah hingga dia gemetar. Dia hanya ingin kelas 7. Pada akhirnya, Ye Yuan benar-benar memberinya kesempurnaan kelas 9. Efek obat ini, jaraknya tidak terlalu besar. Menyaksikan si Yue menerobos ke setengah langkah surga penguasa suci, para pusat kekuatan surga penguasa giok yang tersisa merasa sangat iri. Mengapa mereka berani mati untuk menerobos istana labirin ilahi ini? Bukankah itu untuk menerobos ranah kultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka? Selama periode waktu ini, semakin banyak surga penguasa giok yang berkumpul di luar istana ilahi labirin. Kelompok pusat kekuatan Saint Exalt tidak memasuki istana labirin ilahi dengan gegabah, karena mereka juga membutuhkan sasaran empuk. Istana labirin ilahi di depan mata mereka adalah sekelompok bangunan besar istana. Meski sangat bobrok, hal itu memberikan perasaan yang sangat berbahaya kepada orang-orang. Saint Exalt menghargai hidup mereka dan tentu saja tidak mau masuk dengan gegabah. Ada di sekitar sana. Ayo masuk. Pembatasan di luar istana labirin ilahi ini telah lama dilanggar, tetapi setiap orang harus lebih berhati-hati, kata Saint Exalt Sky Fortune tiba-tiba. Semua orang mengangguk satu demi satu, semuanya tampak serius. Jelas sekali, mereka semua merasakan bahayanya. Ye Yuan juga tidak melodramatis, mengikuti kekuatan utama ke dalam istana labirin ilahi. Saat memasuki istana labirin ilahi, energi korup yang mengancam menghantam mereka secara langsung. Energi korup telah berubah menjadi jasmani seolah-olah ada pedang yang menusuk wajah. Energi korup yang sangat kuat, seru Ye Yuan. Ketika istana labirin ilahi berada pada puncak kejayaannya, murid-murid mereka melampaui 1 juta. Yang terlemah juga adalah alam surga penguasa suci. Sekte kolosal seperti itu dihancurkan, ada banyak jiwa yang kesal. Apa yang dimaksud dengan energi korup ini? Istana labirin ilahi yang kalian masuki hanyalah puncak gunung es dari istana labirin ilahi yang sebenarnya. Jika kamu benar-benar mencapai tempat di mana gerbang melewati gunung yang sebenarnya berada, energi yang korup dapat langsung memusnahkan kalian semua. Kata Mitian. Ye Yuan juga merasa kaget saat mendengarnya. 1 juta murid. Yang terlemah adalah surga penguasa suci. Sekte semacam ini tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa surga penguasa suci bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di benua hujan cerah. Ini bukan gerbang melewati gunung yang sebenarnya. Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Tentu saja tidak. Dengan sedikit kekuatan kalian, bagaimana kalian semua bisa menemukan gerbang melewati gunung istana labirin ilahi yang sebenarnya? Kelompok istana ini bahkan tidak dihitung sebagai sekte luar istana labirin ilahi. Jika kamu benar-benar pergi ke gerbang melewati gunung, aku juga tidak bisa melindungimu. Mungkin bahkan jika sebutir debu jatuh dari atap, kamu akan mati, kata Mitian. Ye Yuan terdiam saat mendengarnya, ini juga terlalu berlebihan. Tidak tahu di mana kondensasi abadi getaran hampa berada, kata Ye Yuan sambil mengerutkan kening. Istana ini terlalu besar, dia bahkan merasa sedikit tersesat saat masuk. Yan Giok sejati hanya mengatakan kondensasi abadi getaran hampa tetapi tidak memberitahukan lokasinya. Tapi, kalau dipikir-pikir, tempat itu juga sangat berbahaya. Kalau tidak, dengan kekuatan Yan Giok sejati saat itu, mustahil untuk tidak mendapatkannya. Titik. Semua orang tidak berjalan jauh ketika tiba-tiba, beberapa jeritan menyedihkan datang dari belakang. Kelompok pusat kekuatan sangat terkejut dan menemukan bahwa beberapa surga penguasa giok telah dibunuh oleh seseorang dengan 1 pedang. Wajah semua orang berubah, dan mereka menemukan bahwa entah kapan, sebenarnya ada beberapa lusin, orang, lagi di belakang mereka. Orang-orang ini mengenakan seragam dan memegang pedang panjang standar di tangan mereka, gerakan mereka sangat cepat. Mereka terlihat seperti manusia, namun mata dan mulutnya mengeluarkan asap hitam, terlihat sangat menyeramkan dan menakutkan. Pusat kekuatan surga penguasa giok juga bereaksi terhadap hal ini dan mengambil tindakan satu demi satu. Mereka yang bisa datang ke sini hidup-hidup setidaknya adalah surga penguasa giok tingkat atas. Kekuatan mereka tidak lemah. Tapi, saat mereka bergerak untuk menghadapi orang-orang ini, yang terdengar hanya suara dentingan.
Mereka tidak bisa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Seseorang berkata, energi korupsi di sini terlalu kuat, zombie-zombie ini telah dibanjiri dengan energi korup dan kebal terhadap pedang dan tombak, dan mereka menjadi zombie yang rusak. Saint Exalt Wycliffe mengulurkan telapak tangannya, zombie koruptor itu langsung hancur setengahnya. Namun zombie korup itu tidak peduli sama sekali, dan ia tetap mengacungkan pedangnya dan menyerang. Alis Saint Exalt Wycliffe sedikit berkerut, jelas merasa bahwa hal itu merepotkan untuk ditangani. Saint Exalt lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, berencana membunuh zombie-zombie korup ini. Tapi sekelompok zombie korup lainnya bergegas keluar dari samping. Energi korup pada tubuh zombie-zombie ini sebenarnya telah berubah menjadi padat. Kekuatan mereka sebenarnya tidak kalah dengan tokoh dikdaya surga penguasa suci. Wajah kelompok Saint Exalt berubah. Ketika gerakan mereka mendarat di tubuh pihak lain sebenarnya tidak terluka sama sekali dan hanya mundur beberapa langkah sebelum menyerang lagi. Wycliffe dan pihak lainnya saling bertukar pukulan dan langsung didorong menjauh, terbang mundur. Sialan, zombie-zombie korup ini kebal terhadap pedang dan tombak, tidak ternoda oleh banyak sekali hukum, mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Wycliffe berkata dan mengertakkan gigi. Terdengar suara auman naga dan seberkas cahaya pedang melintas. Kepala zombie yang rusak langsung meledak seperti semangka, lalu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Wajah semua orang berubah, memandang ke arah Ye Yuan dengan takjub. Pedang ini justru dilepaskan oleh Ye Yuan menggunakan pedang mata air naga. Kelemahan dari zombie-zombie koruptor ini adalah kepalanya. Potong saja sudah cukup, kata Ye Yuan. Hanya ketika semua orang mendengar itu barulah mereka sadar kembali, segala macam gerakan menghantam kepala zombie korup dengan putus asa. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meski zombie-zombie korup ini tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka tetap memiliki naluri. Mereka melindungi kepala mereka satu demi satu, tidak ada cara untuk mematahkannya sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika surga penguasa giok biasa itu mengenai kepalanya, mereka juga tidak dapat mematahkannya. Sebaliknya, itu adalah serangan dari surga penguasa suci setengah langkah yang cepat dan kejam, yang bisa mematahkan kepala zombie korup seperti Ye Yuan. Semua orang sangat terkejut. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa kekuatan pukulan Ye Yuan sudah sebanding dengan kekuatan surga penguasa suci setengah langkah. Orang ini hanyalah surga penguasa giok tingkat menengah. Jika surga penguasa suci tidak muncul, kekuatannya sebenarnya sudah sebanding dengan para surga penguasa suci setengah langkah. Zombie korup di sekitarnya semakin banyak. Selanjutnya, kekuatan mereka semakin kuat. Pada saat ini, zombie korup di puncak surga penguasa suci yang lebih rendah sudah muncul. Sial, berapa banyak zombie korup yang ada di sini? Kalau terus begini, kita semua pasti mati di sini. Saint Exalt Sky Fortune mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan juga sedikit mengernyit. Dia akhirnya tahu apa yang mereka temui. Ini baru saja memasuki istana labirin ilahi, dan sudah ada begitu banyak zombie korup yang kuat. Jika dimasuki lebih dalam lagi, itu pasti lebih berbahaya. Mereka sepertinya memaksa kita masuk ke lorong itu. Kita tidak bisa pergi. Pasti ada keberadaan yang lebih kuat di sana, kata Saint Exalt Purple Sun dengan cemas. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Masuk adalah kematian, mundur juga kematian. Saint Exalt Yuan Yi meraung dengan marah. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Jelas, dia juga merasakan tekanannya. Lebih dari selusin zombie korup ranah surga penguasa suci telah muncul di sekitar mereka. Kalau terus begini, para Saint Exalt tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah, biarkan kuning besar merintis jalan setapak dan menuju ke arah barat laut. Aku ingat saat itu ada paviliun penyimpanan harta karun di sana. Jika aku tidak salah menebak, kondensasi abadi getaran hampa seharusnya ada di sana. Kekuatan anak kecil itu tidak terlalu kuat, tidak mungkin untuk masuk terlalu dalam. Mencapai tempat itu sudah menjadi batasnya, kata Mitian. Kuning besar, di sana. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia berkata tanpa ragu-ragu. Kuning besar menerima perintah dan tubuhnya mulai berputar. Setelah itu, kuku banteng tiba-tiba menendang keluar, zombie surga penguasa suci yang korup di depannya langsung dipenggal kepalanya. Selanjutnya, momentum yang tersisa tidak berkurang, barisan zombie korup di belakang semuanya ditendang hingga terbang. Di bawah bimbingan Mitian, kuku genit berlebihan Exalt besar kuning telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kekuatannya tidak dapat disebutkan secara bersamaan.
Ditambah lagi, ranah kultivasinya melonjak pesat. Dengan mengandalkan kuku genit berlebihan, bahkan jika dia bertemu dengan para surga penguasa suci tingkat menengah, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, kuning besar meletus dengan kekuatan penuhnya, dan langsung mengukir jalur berdarah. Ayo pergi. Kedua orang itu menerjang dan berlari keluar dari pengepungan. Semua Saint Exalt dikejutkan oleh tendangan ini. Melihat dua orang Ye Yuan melarikan diri, mereka mengikutinya tanpa berpikir. Ayo ikuti, teriak Saint Exalt Wycliffe. Satu demi satu sosok berlari keluar. Tapi pusat kekuatan yang sedang terjerat itu kembali terkepung dengan sangat cepat. Satu demi satu jeritan menyedihkan datang, orang-orang itu segera ditelan oleh zombie-zombie yang korup. Di antara mereka bahkan termasuk tokoh dikdaya surga penguasa suci. Dia terjerat oleh dua zombie surga penguasa suci yang korup dan gagal melarikan diri dengan segera, tetapi malah jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Mendengar teriakan menyedihkan dari belakang, semua orang juga tidak berani menoleh ke belakang dan hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari belakang. Dengan raungan ini, zombie-zombie korup di belakang berjangkit secara kolektif dan mengejar sisi ini dengan heboh. Energi korup yang menyapu membuat wajah para Saint Exalt berubah dengan liar. Tidak baik, ini adalah penyelesaian besar dari zombie korup surga penguasa suci. Dia sudah memiliki kecerdasan. Jika dia menyusul, kita pasti mati. Orang-orang ini baru saja mengarahkan kita ke arahnya. Sekarang, dia menjadi marah karena malu. Ekspresi Saint Exalt Wycliffe berubah saat dia berkata. Mereka merasakan ada aura menakjubkan dari belakang yang sudah mencapai tingkat penyelesaian akhir surga penguasa suci. Jika dia menyusul, orang-orang ini pasti mati. Awalnya, zombie korup itu telah menyudutkan orang-orang ini. Siapa yang tahu kuning besar tiba-tiba meletus, mengganggu penempatannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menjadi marah. Penyelesaian besar zombie korup surga penguasa suci, kecepatannya sangat cepat. Di lorong sempit ini, dia tampak seperti akan mengejar ketinggalan. Nah, lampu yang berada tepat di depan secara diagonal adalah sebuah batasan. Cepat pergi dan nyalakan, kata Mitian. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berbalik ke samping, membiarkan semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat ini, zombie korup surga penguasa suci yang sudah selesai sudah dekat. Ketika Ye Yuan melihatnya, dia merasakan kulit kepalanya juga tergelitik. Tiba-tiba, Ye Yuan menyalakan lampunya. Cakar zombie korup itu sudah ada di depan wajah Ye Yuan. Tapi saat ini, kekuatan pembatas yang sangat kuat muncul di lorong. Sebelum zombie korup itu sempat bereaksi, ia langsung berubah menjadi kepulan asap hitam dan mati. Adapun zombie korup yang mengikuti di belakangnya, mereka juga berubah menjadi abu dalam sekejap. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia juga menghirup udara dingin. Pembatasan yang sangat kuat, zombie korup surga penguasa suci penyelesaian besar, seberapa menakutkankah kekuatannya? Kemungkinan besar, bahkan manusia yang memiliki pencapaian serupa di surga penguasa suci bukanlah tandingannya. Itu benar-benar menguap dalam sekejap. Hanya pada saat inilah Ye Yuan mengalami apa yang disebut kuat. Kemungkinan besar pembatasan ini juga akan mudah diterapkan pada pusat kekuatan surga penguasa sejati. Ketika para Saint Exalt melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terjatuh ke tanah, merasakan kebahagiaan karena selamat dari bencana. Saudara Ye, terima kasih telah menyelamatkan kami. Ekspresi wajah Saint Exalt Purple Sun pucat pasi saat ia berkata. Saudara Ye, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Saudara Ye, karena tidak mempertimbangkan pelanggaran sebelumnya dan menyelamatkan hidup kami. Pusat kekuatan Saint Exalt mengucapkan terima kasih satu demi satu. Baru saja, jarak antara hidup dan mati hanya sejengkal tipisnya. Mereka hampir menyusul. Surga penguasa suci, jarak di dunia kecil terlalu besar. Sekalipun mereka bekerja sama, tidak mungkin pengejaran surga penguasa suci bisa terselesaikan dengan baik. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka semua pasti sudah mati. Merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana, bagaimana mungkin mereka masih memusuhi Ye Yuan? Yang ada hanya perasaan bersyukur. Namun, mereka juga sangat terkejut. Bagaimana Ye Yuan tahu bahwa ada tombol pembatas yang tidak terlihat di sini? Saat ini, jika Ye Yuan ingin berkomplot melawan mereka, mereka juga akan menjadi seperti zombie korup tadi, berubah menjadi abu. Ye Yuan menyeka keringat dingin di dahinya dan juga menghela nafas lega.
Cakar Raja Zombie korup itu sudah hampir mencapai wajahnya sekarang. Hidupnya benar-benar tergantung pada seutas benang. Dia baru saja menyelamatkan semua orang, jantungnya berdebar kencang karenanya. Ini semua adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci. Akan sangat disayangkan jika mereka mati. Kalian semua terlalu banyak berpikir, bukan berarti aku tidak mencamkan pelanggaran sebelumnya. Aku hanya merasa kalian semua adalah para surga penguasa suci. Akan sangat disayangkan jika kalian mati. Lebih baik meninggalkan tubuh yang berguna dan melakukan sesuatu yang berarti. Ye Yuan berkata dengan dingin. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar nada bicara Ye Yuan. Saudara Ye sepertinya tahu banyak tentang istana labirin ilahi ini. Kata Saint Exalt Purple Sun. Sepanjang jalan, Ye Yuan berulang kali membuat rencana melawan mereka, seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri. Apalagi saat ini banyak lampu di jalan ini. Namun, Ye Yuan tahu siapa yang memicu pembatasan tersebut. Ini agak tidak biasa. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya dan berkata dengan dingin, aku bisa membawa kalian semua keluar, aku juga bisa berbagi dengan kalian semua sebagian dari kekayaan alam di sini. Bahkan, aku bisa membantumu masuk ke surga penguasa suci menengah, bahkan surga penguasa suci atas. Tetapi, semua Saint Exalt mendengarkan, wajah mereka penuh keraguan. Kenapa bocah ini tiba-tiba mengubah karakternya? Terlebih lagi, apakah surga penguasa suci di atas bisa ditembus karena kamu bilang begitu? Saudara Ye, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja, kata Saint Exalt Purple Sun sambil tersenyum. Ye Yuan tahu bahwa mereka tidak mempercayainya dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu mengapa kuning besar mau mengikutiku? Apa lagi yang bisa terjadi? Karena Anda bisa memurnikan pil kekaisaran surgawi. Pil kekaisaran surgawi tingkat 4, efek obatnya tidak lemah lagi. Namun, meskipun pil kekaisaran surgawi tingkat 4 bisa meningkatkan kekuatan kuning besar secara signifikan, namun hal itu tidak cukup untuk membiarkan orang-orang ini menerobos ke surga penguasa suci tingkat atas. Semua orang tersenyum dan tidak berbicara. Kuning besar mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, sekelompok katak di dasar sumur. Apakah kalian semua tahu bahwa aku masih baru saja menyelesaikan surga penguasa giok beberapa tahun yang lalu? Sekarang, beberapa tahun kemudian, siapa di antara kalian yang sebanding denganku? Ekspresi dari pusat kekuatan Saint Exalt berubah, semuanya menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka mengira kuning besar awalnya adalah surga penguasa suci dan Ye Yuan yang menyempurnakan pil kekaisaran surgawi kelas 4 hanyalah hal yang berlebihan. Mereka tidak menyangka kalau Saint Exalt kuning besar ini sebenarnya diciptakan sendirian oleh Ye Yuan. Ini sangat menakutkan. Surga penguasa giok yang mampu menciptakan surga penguasa suci sesuka hati. Ini agak terlalu mengerikan kan? Saint Exalt kuning besar, apakah ini benar? Saint Exalt Waiklut menghirup udara dingin dan berkata, hahaha, jika Tuan Ye hanya bisa memurnikan pil kekaisaran surgawi biasa, apakah menurutmu Saint Exalt ini akan mengikutinya dengan sukarela? Kata kuning besar. Saat semua orang mendengarnya, mereka merasa itu masuk akal. Roh sejati Saint Exalt tidak hanya sombong, tetapi mereka juga tidak ramah terhadap manusia apalagi berbicara tentang menjadi tunggangan mereka. Terlebih lagi, meskipun Ye Yuan mampu memurnikan pil kekaisaran surgawi biasa, status keduanya harus dibalik dan bukan Ye Yuan yang mengambil inisiatif. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jalur alkimia Ye Yuan bahkan lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Tidak perlu terus menebak-nebak. Kalian semua adalah pusat kekuatan Saint Exalt. Kalian seharusnya sudah pernah mendengar tentang tingkat sejati sebelumnya kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi para surga penguasa suci yang hadir tiba-tiba berubah. Nilai sejati, ini adalah istilah yang asing di masa lalu. Namun, sejak pertempuran hebat yang terjadi antara Ye Yuan dari Sekte Surgawi Aman Beladiri dengan Putra Suci Aliansi Pil, Chang Yongning, nama kelas sejati pun menyebar. Namun, pil surgawi tingkat ini sama sekali tidak diedarkan di pasaran, tetapi dimonopoli oleh Aliansi Pil. Kenyataannya, lebih dari 100 tahun telah berlalu, tidak hanya kekuatan jalur alkimia dari berbagai sekte surgawi utama 5 wilayah surgawi besar tidak meningkat, tetapi malah mengalami kemunduran secara signifikan. Karena monopoli aliansi pil saat ini bahkan lebih ketat. Memonopoli pil surgawi sama saja dengan mengendalikan sumber kehidupan berbagai sekte besar surgawi, mencengkeram leher mereka. Pil surgawi tingkat sejati, Ye Yuan, mungkinkah kamu
Saint Exalt Waiklut tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Ye Yuan dengan tatapan ngeri. Yang lain juga tidak bodoh, menghubungkan kedua istilah ini bersama-sama. Jika mereka masih tidak tahu siapa Ye Yuan, maka mereka benar-benar dapat menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Ketika Ye Yuan dibunuh, saat itu, dia masih hanyalah stratum surgawi luhur besar. Secara logika, dia hanyalah seorang junior yang tidak dikenal. Tapi bukan itu masalahnya. Ye Yuan mendirikan Paviliun Pil saat itu, mengalahkan Putra Suci, mencapai tingkat yang sebenarnya, dan menimbulkan gelombang yang sangat besar di 5 wilayah surgawi besar. Jika bukan karena ini, aliansi Pil juga tidak akan memusnahkan 5 wilayah surgawi cahaya dengan cara yang kejam. Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin para Saint Exalt ini tidak tahu? Mereka jarang menunjukkan wajahnya di depan orang banyak. Bukan berarti mereka benar-benar menutup diri dari urusan duniawi. Aku mendengar bahwa ketua aliansi dari aliansi Pil secara pribadi mengambil tindakan dan membunuhmu. Kamu sebenarnya tidak mati. Saint Exalt Sky Fortune juga terlihat terkejut. Bagaimana aku bisa mati begitu mudah sebelum membalas dendam yang besar ini? Sebaliknya, itu adalah kalian semua, para surga penguasa suci ini. Kamu menjadi antek aliansi Pil dengan sukarela. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Sebenarnya, saat melihat surga penguasa suci ini, Ye Yuan sudah bisa menebak secara kasar kekuatan aliansi Pil saat ini. Surga penguasa suci yang datang hari ini mungkin sudah lebih dari setengah kekuatan 5 wilayah surgawi besar. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa 5 wilayah surgawi besar ternyata memiliki begitu banyak tokoh dikdaya surga penguasa suci yang tersembunyi. Namun, agar aliansi Pil mampu menekan begitu banyak surga penguasa suci, kekuatan mereka dapat dilihat secara sekilas. Mengatakan kekurangan sepertinya terlalu berlebihan. Pusat kekuatan surga penguasa suci menjauhkan diri dari urusan duniawi, dan aliansi Pil tidak memiliki pengaruh besar terhadap mereka. Tapi mereka juga tidak berani ikut campur dalam urusan sekte. Saat itu, aliansi Pil menghancurkan 5 sekte besar surgawi dengan cara yang kejam dan membunuh 5 veteran surga penguasa suci, yang mengejutkan semua pusat kekuatan surga penguasa suci. Bagaimana mungkin mereka masih berani mengatakan perbedaan pendapat? Hahaha, saudara Ye, kamu mengatakannya dengan enteng. Tahukah kamu seberapa kuat kekuatan sebenarnya dari aliansi Pil? Tahukah kamu bahwa penghancuran 5 sekte besar surgawimu saat itu sebenarnya dilakukan pada waktu yang sama? Dan ketua aliansi yang mengambil tindakan untuk membunuh sekte surgawi aman bela dirimu hanyalah ketua aliansi dari cabang aliansi Pil. Exalt Sky Fortune juga berkata dengan tatapan tak berdaya. Mata Saint Exalt Waiklut juga berkedip-kedip dan dia berkata, Li Changsheng dari aliansi umum aliansi Pil, adalah pusat kekuatan super surga penguasa suci. Menurut apa yang aku tahu, pusat kekuatan Saint Exalt yang dimiliki aliansi Pil tidak kurang dari 20. Tahukah kamu bahwa kita semua, jika dijumlahkan, juga tidak melebihi 20. Yang terkuat juga hanyalah surga penguasa suci tingkat menengah. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak menjadi antek? Ye Yuan juga menarik napas dingin saat dia mendengarkan. Ini masih pertama kalinya dia mengetahui kekuatan sebenarnya dari aliansi Pil. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah bertahan cukup baik di Surgawi Selatan dan Gunung Segudang Iblis, dan kembali untuk menghancurkan aliansi Pil tidak akan menjadi masalah. Dia tidak menyangka bahwa aliansi umum aliansi Pil sebenarnya adalah pusat kekuatan super di surga penguasa suci. Dengan cara ini, itu sedikit merepotkan. Namun, meskipun dia adalah surga penguasa suci kelas atas, mustahil baginya untuk menyerah dalam balas dendam. Tanpa pusat kekuatan, maka dia akan menciptakan pusat kekuatan. Setelah hening sejenak, Ye Yuan berkata dengan suara serius, saat ini, aliansi Pil telah memonopoli semua sumber daya alkimia, surga penguasa suci mereka akan semakin kuat. Tapi kalian semua hanya bisa bergegas maju ke dalam bahaya dan datang ke tempat berbahaya seperti ini. Ketika satu aspek lebih lemah, aspek lainnya akan lebih kuat. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, benua hujan cerah tidak akan memiliki sekte surgawi lainnya. Mungkinkah kalian semua akan menerimanya? Wajah semua penguasa suci terlihat sangat serius. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan hal-hal yang Ye Yuan katakan? Tapi, selain menunggu kehancuran, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Melakukan perlawanan putus asa tidak akan ada jalan keluarnya. Aliansi Pil terlalu kuat. Apa yang bisa kita lakukan meski kita tidak mau menerimanya? Saint Exalt Waiklut menghela nafas panjang dan berkata, tidak mau,
Tentu saja kamu harus memberontak. Kalian semua adalah tokoh dikdaya teratas di benua hujan cerah. Hanya dengan berkumpul bersama, kalian bisa menggulingkan aturan aliansi Pil. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tapi Saint Exalt Purple Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Bahkan jika kita berkumpul bersama, kita juga bukan tandingan aliansi Pil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu hanya 20 surga penguasa suci. Kalian semua sudah ada 12 orang yang hadir. Bagaimanapun juga, nilai para surga penguasa suci di 5 wilayah surgawi besar tidak akan kurang dari 15 kan. Tambahkan 9 Saint Exalt yang agung di Gunung Iblis Segudang, kalian bahkan memiliki lebih dari aliansi Pil. Adapun kekuatan tempur tingkat tinggi, serahkan ini padaku untuk menyelesaikannya. Apa? Kapan Gunung Segudang Iblis memiliki 9 Saint Exalt yang agung? Seluruh tubuh Saint Exalt Purple Sun bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aliansi Pil memiliki pil surgawi tingkat tinggi dan dapat menciptakan pusat kekuatan Saint Exalt, tidak bisakah aku melakukan hal yang sama? Jika ada cukup obat-obatan surgawi, lupakan 9 Saint Exalt yang agung, meskipun itu 90 Saint Exalt, apa susahnya? Semua orang memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Seberapa besar harga yang harus mereka bayar untuk menerobos ke surga penguasa suci? Tapi, ketika sampai di mulut Ye Yuan, itu semudah makan dan minum. Benar-benar membuat orang tidak bisa hidup. Tapi, kalau dipikir-pikir, semua orang juga merasa nyaman. Mengapa aliansi Pil memiliki begitu banyak pusat kekuatan surga penguasa suci? Bukankah itu karena mereka menguasai pil surgawi tingkat sejati? Ye ini juga tidak perlu semua orang melakukan apapun. Setelah Ye ini kembali ke 5 wilayah surgawi, aku harap bahwa semua orang dapat memberikan bantuan. Itu sudah cukup. Panen kali ini tidak sedikit, aku akan membantu kalian semua menyempurnakan beberapa pil surgawi nanti untuk membantu kekuatan kalian semakin meningkat. Di masa depan, setelah menghancurkan aliansi Pil, Ye ini akan membangun kembali pavilion Pil dan mewariskan ajaran Dao tingkat sejati, membiarkan semua orang tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Aku ingin tahu apa pendapat kalian. Orang-orang ini semua adalah rubah tua yang tidak akan berkomitmen sampai kesuksesan pasti. Meskipun dia menyelamatkan mereka, ini menyangkut nyawa mereka, mereka tidak akan mudah setuju. Faktanya, bukan tidak mungkin mereka menyetujuinya di sini, dan kemudian mereka pergi untuk menyampaikan informasi tersebut ke aliansi Pil setelah keluar. Ingin mengikat mereka, cara terbaik adalah dengan mengikat kepentingan mereka. Mewariskan ajaran Dao, menyempurnakan pil surgawi, ini benar-benar memiliki daya tarik bagi mereka. Untuk menekan mereka, mustahil bagi aliansi Pil untuk memberi mereka pil surgawi kelas 5. Hal ini juga memutus harapan mereka untuk maju. Kalau tidak, mengapa mereka bersedia mengambil risiko yang tidak biasa dan memasuki istana labirin ilahi? Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin mereka semua, orang-orang tua ini, belum pernah mendengar tentang istana labirin ilahi sebelumnya. Saat itu, Zuo Bufan, kelompok pusat kekuatan tertinggi, hanya memiliki Zuo Bufan yang keluar hidup-hidup. Apakah mereka tidak tahu betapa berbahayanya hal itu? Hanya saja mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Benar saja, saat Ye Yuan mengatakan ini, mata para Saint Exalt berbinar. Saudara Ye, apakah ini benar? Kata Saint Exalt Purple Sun. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lebih asli dari emas asli. Di masa depan, ketika aku membangun kembali pavilion Pil dan menerobos ke surga penguasa suci, membantu kalian semua mencapai penyelesaian besar surga penguasa suci bukanlah sesuatu yang sulit juga. Kalian semua tahu bahwa ini bukan masalah besar bagiku. Karena dibatasi oleh sumber daya, mungkin agak sulit bagi Ye Yuan untuk ingin mencapai ranah kelas sejati di benua hujan cerah. Kenyataannya, Ye Yuan menduga mustahil bagi ketua aliansi dari aliansi Pil untuk menyempurnakan pil surgawi kelas 5 dengan kualitas yang sebenarnya juga. Lagi pula, obat surgawi kelas 5 terlalu langka di benua hujan cerah. Tapi fondasi Ye Yuan sangat kuat. Untuk pil surgawi kelas 5 biasa, sangat mudah baginya untuk menyempurnakannya hingga kelas 9. Saint Exalt Purple Sun memandang kelompok Saint Exalt dan berkata, saudara-saudara, bagaimana kalian semua melihatnya? Ada seorang pemuda di depan kita yang bisa mencapai Li Changsheng, tingkat keberadaan seperti itu. Jelas sekali, dia tergerak. Saint Exalt Waiklut adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, Sekte Surgawi Bintang 7 ku bergabung.
Tapi aku punya syarat. Kita harus melihat surga penguasa suci tingkat atas. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tentu saja, aku ingin membalas dendam, bukan mencari kematian. Saint Exalt Sky Fortune mengangguk dan berkata, oke, kami juga bergabung. 12 Saint Exalt semuanya bergabung tanpa kecuali. Pasti bercanda, seseorang yang dapat menyempurnakan pil surgawi tingkat sejati, saat ini hanya ada satu pil ini selain dari aliansi pil. Seperti pepatah, setelah melewati desa ini dan tidak akan ada tokoh seperti itu lagi. Semua tokoh dikdaya surga penguasa suci harus menghadapi kesengsaraan Dao penguasa suci. Jika kekuatan mereka berhenti meningkat, mereka mungkin akan mati kapan saja. Adik Ye, bisakah kamu memasukkanku? Aku juga seseorang yang memiliki roh sejati Saint Exalt saat ini. Wu Fang tiba-tiba berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Kamu mengumpulkan obat-obatan surgawi dari pil suci surgawi giok berharga, aku dapat membantumu menyempurnakannya dan membantumu melangkah ke surga penguasa suci. Ketika pendeta Tao Wu Fang mendengarnya, dia merasa sangat gembira. Obat-obatan surgawi dari pil suci surgawi giok berharga sangat sulit untuk dikumpulkan. Tapi dia punya harapan untuk melangkah ke surga penguasa suci. Tatapan Saint Exalt Waiklut tiba-tiba berubah tajam, dan dia berkata kepada semua surga penguasa giok, kalian semua, bersumpahlah sumpah Dao surgawi sekarang juga. Tidak ada yang boleh membocorkan masalah hari ini. Bahkan jika pusat kekuatan surga penguasa giok yang hadir memiliki ketidakbahagiaan di hati mereka, mereka tidak punya pilihan selain bersumpah pada sumpah Dao surgawi juga. Selesai melakukan semua ini, Ye Yuan membawa semua orang ke dalam lorong. Paviliun penyimpanan harta karun, pintu depannya sudah rusak. Tapi gelombang mengerikan yang datang dari dalam membuat ekspresi semua Saint Exalt berubah. Pembatasan di paviliun penyimpanan harta karun ini telah diaktifkan. Melalui pembatasan tersebut, mereka dapat melihat bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Itu adalah harta agung. Begitu banyak harta agung. Pil surgawi juga. Begitu banyak pil surgawi. Itu, kondensasi abadi getaran hampa. Roh mendalam kesedihan surgawi. Daun surgawi embun beku perak. His, begitu banyak harta karun yang bagus. Sungguh sial, undulasi pembatasan ini tidak sedikit pun lebih lemah dari yang sebelumnya. Mampu melihat tetapi tidak dapat menyentuh, para tokoh dikdaya surga penguasa suci ini hampir menjadi gila. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku akan masuk dan mengambilnya. Tatapan Saint Exalt Purple Sun berubah menjadi serius dan dia berkata, Saudara Ye, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Bahkan jika kamu sangat familiar dengan tempat ini, batasan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lewati. Kondensasi abadi getaran hampa ada di sana. Saat itu, hal-hal di dalam Yan Giok sejati yang tidak bisa mereka dapatkan, itu tentu saja karena pembatasan juga. Ye Yuan juga tidak mengatakan apa-apa, mengambil langkah keluar dan memasuki batasan. Banyak pusat kekuatan yang hadir semuanya berteriak ketakutan. Tapi mereka menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya baik-baik saja. Ye Yuan bolak-balik dalam pembatasan, maju sedikit demi sedikit, dan dia sebenarnya tidak memicu pembatasan tersebut. Semua pusat kekuatan menatap dengan mata terbelalak. Bagaimana orang ini melakukannya? Pembatasan ini setidaknya ada di kelas 6. Mungkinkah dia juga mengetahui batasan kelas 6? Saint Exalt Waiklut terdiam. Pembatasan kelas 6 sama sekali tidak ada di benua hujan cerah. Bagaimana dia, seorang pendaki alam bawah, melakukannya? Saint Exalt Purple Sun juga berkata dengan terkejut. Mengenai Ye Yuan yang mendapatkan peta istana labirin ilahi di suatu tempat dan mengetahui tentang tombol pembatasan, hal ini masih bisa dijelaskan. Tapi, melewati batasan kelas 6, ini terlalu fantastis. Kita harus tahu, pusat kekuatan surga penguasa sejati belum pernah muncul di benua hujan cerah sebelumnya, apalagi berbicara tentang batasan kelas 6. Melihat deretan harta karun alam yang mempesona di depannya, mata Ye Yuan berbinar. Kali ini panennya benar-benar melimpah. Ada banyak pil surgawi yang sudah jadi di paviliun penyimpanan harta karun ini. Pada dasarnya semuanya adalah pil surgawi kelas 5. Selain itu, bahkan ada beberapa pil surgawi kelas sejati di antara mereka. Sepertinya apa yang dikatakan Mitian tidak salah. Yang terlemah di istana labirin ilahi juga berada di alam surga penguasa suci. Namun, dia tidak menemukan pil surgawi kelas 6 di sini. Sepertinya tempat ini bahkan tidak dihitung sebagai sekte luar. Selain itu, terdapat juga banyak harta karun alam dan material langka di sini,
seperti kondensasi abadi getaran hampa. Harta karun alam ini tidak cocok untuk memurnikan pil, tetapi efeknya tidak lebih lemah dari pil surgawi. Selain itu, ada juga beberapa lusin harta agung kelas 1. Harta agung yang sulit ditemukan di dunia luar pada dasarnya adalah kubis di sini. Tentu saja, Ye Yuan tidak tertarik pada harta agung. Tapi, dengan pil surgawi ini, Ye Yuan punya ide gila. Saat itu, aliansi pil mendatangkan surga penguasa giok dari sekte surgawi aman bela diri yang jumlahnya beberapa kali lipat dan menghancurkan sekte tersebut. Hari ini, dia bisa membawa sekelompok surga penguasa suci untuk menyerang aliansi pil. Jika ada cukup obat-obatan surgawi, Ye Yuan secara alami dapat membentuk pasukan surga penguasa suci. Namun sayangnya, obat surgawi terlalu sulit ditemukan. Tapi pil surgawi di depannya ini mampu menciptakan pusat kekuatan surga penguasa suci dalam jumlah besar. Pada saat itu, memikirkan bagaimana puluhan surga penguasa suci turun ke atas aliansi pil, Ye Yuan benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Li Changsheng. Saat itu, pil takdir suci yang diperjuangkan mati-matian oleh 5 raja besar dan Meng Frost Twin, ada beberapa lusin botol di sini. Selain itu, kualitas pil takdir suci ini sangat tinggi. Setidaknya mereka semua berada di level kelas 8. Layak menjadi sekte besar surga nomor 1, mereka memang sangat kaya. Hal-hal ini bahkan tidak dihitung sebagai sehelai rambut pun dari 9 ekor lembu ke istana labirin ilahi. Tapi, bagi orang-orang dari luar ini, itu adalah kekayaan besar. Ye Yuan menyimpan harta karun itu dan muncul di depan semua orang. Napas semua orang menjadi tidak teratur. Ada terlalu banyak barang bagus di dalamnya. Jika bukan karena mewaspadai Ye Yuan, mereka ingin membunuh dan merebut harta karun itu sekarang. Ye Yuan juga tidak pelit. Setelah keluar, ia segera mengambil 12 harta agung dan melemparkannya ke surga penguasa suci. 1 harta untuk setiap orang. Selebihnya, aku masih harus berbagi dengan orang lain dan tidak akan memberikannya kepada kalian semua, kata Ye Yuan dengan dingin. Saint Exalt Wycliffe memegang pedang panjang harta agung dan berkata dengan gembira, dengan pedang ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Saat ini, meski aku berhadapan dengan surga penguasa suci tingkat menengah, aku juga punya kekuatan untuk bertarung. Barang bagus. Barang bagus. Terima kasih, adik Ye. Kali ini, tanpamu, kami yang lama harus kehilangan nyawa kami di sini, apalagi berbicara tentang mendapatkan harta yang begitu bagus. Saint Exalt Purple Sun mengelus harta agungnya dan berkata dengan enggan untuk melepaskannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kalian semua meminum pil surgawi ini. Pil surgawi ini cukup bagi kalian semua untuk berkultivasi ke surga penguasa suci menengah. Saint Exalt Wycliffe berkata dengan tidak percaya, pil pelengkap ki ekstrim yang berdaulat. Ini adalah pil surgawi kultivasi kelas 5, apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepada kami? Ye Yuan berkata, tujuan kita bersama adalah aliansi pil. Semakin kuat kalian semua, semakin sedikit rasa takut terhadap aliansi pil. Cukup bicara, ambillah. Ekspresi Saint Exalt Wycliffe serius dan dia berkata, adik Ye, kamu membalas kejahatan dengan kebaikan dan berpikiran luas, aku sangat mengaguminya. Yakinlah, Saint Exalt ini pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan aliansi pil. Yang lain juga menyatakan pendirian mereka satu demi satu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini bukan hanya untukku. Itu juga untuk dirimu sendiri, aku percaya semuanya. Baiklah, masih ada perpustakaan kitab suci di depan, mari kita pergi bersama dan melihat-lihat. Saat dia berkata, Ye Yuan memimpin dan melanjutkan lebih dalam. Saat itu, ketika gerbang gunung istana labirin ilahi ditembus, kerugian sekte luar ini relatif kecil. Sebenarnya, banyak dari zombie-zombie korup di luar itu adalah murid-murid istana labirin ilahi. Mereka sebenarnya terbunuh setelah pertempuran pusat kekuatan. Adapun barang-barang di sini relatif terpelihara dengan baik. Segera, Ye Yuan menemukan perpustakaan kitab suci di bawah bimbingan Mitian. Ini hanyalah perpustakaan kitab suci sekte luar. Tidak banyak hal yang mendalam. Namun, bagi orang-orang ini, itu sudah cukup. Ada banyak metode kultivasi di perpustakaan kitab suci. Bagi surga penguasa giok dan surga penguasa suci, mereka secara alami berperilaku seolah-olah mereka mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Ye Yuan tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Hal yang lebih dia minati adalah jalur alkimia dan catatan jalur formasi.
Buku panduan bergambar ratusan herbal. Ye Yuan mengetahui bahwa nama ini tertulis di slip batu giok dan langsung tertarik. Nak, hal ini adalah hal yang baik bagimu. Saat itu, istana labirin ilahi sangatlah kuat. Tidak ada harta alam dari seluruh surga yang tidak dapat mereka peroleh. Oleh karena itu, alkemis surgawi mereka yang kuat juga mencantumkan katalog pengobatan surgawi yang sangat rinci. Diperkirakan 80% dari semua obat surgawi tercatat di dalamnya. Tentunya selain buku panduan ilustrasi 100 herbal ini, mereka masih memiliki ilustrasi bahan langka lainnya, dan lain sebagainya. Namun, ini yang paling cocok untukmu. Mitian membicarakan hal ini seolah-olah sedang menyebutkan barang-barang berharga keluarganya. Alasan mengapa dia begitu akrab dengan istana labirin ilahi adalah karena dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan salah satu penguasa istana. Pada saat itu, Mitian sering menjadi tamu di istana labirin ilahi. Sedihnya, tuan istana itu kemudian jatuh. Dan penggantinya juga merupakan penguasa istana terakhir istana labirin ilahi. Meskipun kekuatannya unggul di atas segalanya, ambisinya juga sangat meningkat, sehingga membuahkan hasil seperti ini di kemudian hari. Ketika Ye Yuan mendengarnya, matanya tidak bisa menahan untuk bersinar. Buku panduan bergambar 100 herbal ini terlalu penting baginya. Dengan itu, jalur alkimia Ye Yuan akan berjalan lebih lancar. Menenggelamkan perasaan ilahinya, satu demi satu gambar, dan kata-kata, ditampilkan di depan Ye Yuan. Catatan obat-obatan surgawi itu semuanya sangat rinci. Kita harus tahu, setiap alkemis surgawi di istana labirin ilahi memiliki kemampuan untuk mengejutkan surga. Meskipun Ye Yuan sangat berbakat, saat ini dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang itu. Khasiat obat dari obat-obatan surgawi ini, lingkungan pertumbuhan, dan sebagainya, semuanya dicatat satu persatu. Sebenarnya ada hal seperti itu. Apa yang senior katakan itu benar. Ini memang terlalu penting bagiku. Ye Yuan berkata dengan gembira. Saat menelusuri beberapa obat surgawi, Ye Yuan menemukan bahwa deskripsi di dalamnya hampir identik dengan pemahamannya sendiri. Kedalaman keterampilan alkemis surgawi ini bisa dilihat. Khasiat obat dari obat-obatan surgawi ini dari kelas 1 hingga kelas 4, Ye Yuan bisa dikatakan mengetahuinya seperti punggung tangannya. Ye Yuan memeriksa hati nuraninya sendiri. Di benua hujan cerah, kemungkinan besar selain Li Changsheng, tidak ada orang yang lebih tangguh darinya. Tapi para alkemis surgawi ini benar-benar tangguh. Hahaha, orang tua ini tahu bahwa kamu membutuhkan benda ini. Itu sebabnya aku secara khusus memandumu untuk datang ke sini. Selain itu, ada juga formasi Dao 9.000 gulungan di sana. Namun, tempat ini hanyalah sekte luar. Kemungkinan besar ini bukan keseluruhan buku. Di masa depan, ketika kekuatanmu mencukupi, kamu dapat memasuki istana labirin ilahi yang sebenarnya. Tempat itulah di mana harta karun sebenarnya berada. Namun, ketika gerbang masuk gunung istana labirin ilahi dihancurkan saat itu, kemungkinan besar harta karun di dalamnya telah dipindahkan oleh orang-orang. Bisa atau tidaknya kamu menemukannya tergantung keberuntunganmu, kata Mitian sambil tersenyum. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Istana labirin ilahi ini benar-benar penuh dengan harta karun di mana-mana. Sekte besar nomor 1 di setiap surga dan segudang dunia benar-benar bukan suatu kebanggaan. Adik Ye, kami benar-benar mendapatkan panen besar kali ini. Buku rahasia metode kultivasi ini cukup untuk memungkinkan kita berkultivasi ke surga penguasa sejati. Saint Exalt Wycliffe menyeringai, hampir tertawa sampai mulutnya bengkok. Dendam pada Ye Yuan sebelumnya, dia juga sudah lama melemparkannya melampaui surga ke-9. Dia telah memasuki banyak alam mistik sebelumnya, tetapi panennya juga tidak sebesar kali ini jika dijumlahkan. Metode kultivasi, teknik bela diri, harta agung, pil surgawi, sungguh menakjubkan. Kenyataan membuktikan bahwa mengikuti Ye Yuan akan memakan daging, sementara melawan Ye Yuan akan menyebabkan kematian lebih cepat. Adik Ye, kamu benar-benar tidak menginginkan buku rahasia metode kultivasi ini. Saint Exalt Purple Sun masih tidak berani mempercayainya seperti yang dia katakan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak kekurangan ini, kalian semua menyimpannya untuk dirimu sendiri. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih, adik Ye. Saint Exalt Purple Sun berkata dengan ekspresi bersemangat. Mitian berkata bahwa buku rahasia metode kultivasi di sini adalah kitab suci tertinggi bagi orang biasa. Tapi itu tidak cocok dengan keterampilan surgawi tanpa kata.
Jika itu adalah tempat gerbang masuk gunung sebenarnya dari Istana Labirin Ilahi, metode kultivasi itu akan menjadi harta karun yang sesungguhnya. Namun, meskipun Ye Yuan mendapatkannya, dia juga tidak perlu mengolahnya. Keterampilan surgawi tanpa kata juga berada di level teratas bahkan jika ditempatkan di Istana Labirin Ilahi. Selain itu, metode kultivasi yang Ye Yuan kembangkan berasal dari garis keturunan yang sama. Tidak ada manfaatnya jika beralih ke metode kultivasi lainnya. Adapun teknik bela diri, Ye Yuan selalu menempuh jalur perintis. Kecuali jika itu adalah seni rahasia tambahan yang kuat, Ye Yuan jarang mempraktikkannya. Buku-buku ini dibagi dengan sangat cepat. Tentu saja, jika bukan karena Ye Yuan yang memimpin situasi secara keseluruhan, sekelompok orang ini sudah lama mulai saling membunuh. Adik Ye, kemana kita akan pergi selanjutnya? Lanjutkan maju atau keluar? Saint Exalt Wycliffe bertanya. Mereka sudah mengikuti jejak Ye Yuan sekarang. Setidaknya di Istana Labirin Ilahi ini, jika Ye Yuan menyuruh mereka pergi ke timur, mereka pasti tidak akan berani pergi ke barat. Meninggalkan Ye Yuan terlalu berbahaya. Ye Yuan berkata, aku akan berkultivasi sekarang. Apakah kalian semua pergi bersama atau keluar dulu? Saint Exalt Wycliffe terkejut dan berkata, berkultivasi. Di sini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, berjalan melewati koridor ini, ada tempat untuk melatih murid. Sejak kita datang, tentu saja kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Berkultivasi di sini secara alami adalah mitian memberikan petunjuk. Dalam beberapa dekade terakhir, Ye Yuan mengabdikan dirinya pada kultivasi pengasingan tertutup, kekuatan alam dan jalur alkimianya meningkat pesat. Namun ia tertinggal dalam aspek pemahaman aturan. Saat ini, 3 aturan utama Ye Yuan masih berada di tingkat ketiga. Letusan sebelumnya juga dengan mengandalkan ketajaman senjatanya. Murid, adik Ye, apa yang bisa dikembangkan di tempat pelatihan para murid? Saint Exalt Wycliffe berkata dengan nada menghina. Ye Yuan tersenyum dan berkata, stratum surgawi penguasa suci adalah ambang batas bagi murid-murid Istana Labirin Surgawi. Tidak peduli seberapa berbakatnya surga penguasa giok, mereka juga tidak cukup berkualitas. Saat semua orang mendengar, bola mata mereka hampir keluar. Apa, adik Ye, lelucon ini, keterlaluan. Saint Exalt Wycliffe berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ya, para surga penguasa suci adalah penguasa suatu wilayah, apapun yang terjadi. Ketika mereka tiba di Istana Labirin Ilahi, mereka hanyalah murid penjaga gerbang. Saint Exalt Purple Sun juga berkata dengan tidak percaya. Para tokoh dikdaya surga penguasa suci ini menjauhkan diri dari urusan duniawi di benua hujan cerah, dan status mereka sangat tinggi. Mereka secara alami tahu bahwa ada gunung di balik gunung, dan selalu ada orang yang lebih baik. Masih ada surga penguasa sejati di atas surga penguasa suci. Namun meski begitu, mereka juga tidak merasa hanya bernasib menjadi murid saja. Ye Yuan tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, itu terserah kalian. Apakah kalian semua akan keluar sekarang atau akan berkultivasi bersama denganku? Saint Exalt Wycliffe mendengus dingin dan berkata, Saint Exalt ini ingin melihat bagaimana Istana Labirin Ilahi ini melatih para murid. Saint Exalt Purple Sun mengangguk dan berkata, Saint Exalt ini ingin menyaksikannya juga. Para Exalt lainnya juga mengangguk satu demi satu, jelas semuanya sangat tidak yakin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, ikutlah denganku. Seiring berjalannya waktu, banyak bahaya besar yang muncul secara alami di dalam istana. Namun, dengan bimbingan Mitian, Ye Yuan memanfaatkan kekuatan pembatasan dan memberantas banyak bahaya. Kelompok surga penguasa suci mengikuti Ye Yuan dengan kaget dan cemas, ekspresi mereka berubah berulang kali. Melewati koridor yang suram dan gelap, sederet tempat latihan besar muncul di depan semua orang. Ye Yuan membawa semua orang ke tempat latihan. Setelah meraba-raba, dia menemukan ada beberapa alur tidak jauh dari pintu. Ye Yuan mengeluarkan sekumpulan kristal surgawi dan memasangkannya ke dalam alur. Segera, tempat latihan ini menyala seperti mesin yang diaktifkan. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tersenyum dan berkata, untungnya, tempat latihan tidak rusak. Lampu menyala di tempat latihan. Namun, tidak ada adegan yang terlalu menggetarkan jiwa yang muncul. Semuanya seperti biasa. Namun saat ini, layar cahaya tiba-tiba muncul di dinding tempat latihan. Deretan nama muncul di sana. Sekte luar Istana Labirin Ilahi, surga penguasa suci nomor 1 dalam sejarah, Jun Tianxiao. Sekte terluar Istana Labirin Ilahi,
surga penguasa suci nomor 2 dalam sejarah, Shuo Wentian. Sekte terluar istana labirin ilahi, surga penguasa suci nomor 1 dalam sejarah, Sun Qi. 100 nama ditampilkan di layar terang ini. Nama-namanya tidak terlalu menggetarkan jiwa, tetapi dua kata, dalam sejarah, tampak sangat menarik perhatian. Yang lain tidak tahu, tapi Ye Yuan tahu betapa kuatnya istana labirin ilahi ketika masih megah. Pada puncaknya, ia dikenal memiliki sejuta murid. Dan Mitian berkata bahwa istana labirin ilahi telah diwariskan selama puluhan generasi, selama 1 juta tahun. Raksasa seperti ini, mampu menduduki peringkat 100 besar, surga macam apa yang mereka pilih. Belum lagi puluhan generasi ini, hanya generasi murid terakhir. Berada di peringkat 100 teratas di antara sejuta surga penguasa suci, itu adalah karakter yang sangat menakutkan. Nak, 100 orang ini tidak akan menindas orang, kamu hanya memiliki kekuatan surga penguasa giok. Mereka akan berhadapan denganmu dengan kekuatan mereka saat berada di surga penguasa giok. Jika kamu bisa mengalahkan 100 orang ini, maka bakatmu pasti bisa masuk peringkat 100 teratas dari 33 surga. Mitian agak sombong atas kemalangan orang lain saat dia berkata. Arti kata-katanya sangat jelas. Itu karena dia tidak merasa Ye Yuan bisa mengalahkan 100 orang ini. Faktanya, dia bahkan bukan tandingan untuk posisi ke-100. Senior, kamu, sama sekali tidak optimis terhadapku. Ye Yuan tertawa sendiri. Mitian tersenyum dan berkata, Nak, jangan berpikir aku meremehkanmu. Kata-kataku sebenarnya sudah sangat menyanjungmu. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menantang 100 orang ini. Orang-orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang sama sekali. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang sangat berbakat yang pernah muncul di generasi murid istana labirin ilahi sebelumnya. Mampu menduduki peringkat 100 besar, kekuatan tempur mereka tidak hanya menjadi yang tertinggi di era mereka. Di sungai sejarah yang panjang, mereka juga bisa tertawa bangga di seluruh surga. Di antara orang-orang ini, selama mereka tidak jatuh, pada dasarnya mereka semua akan menjadi pusat kekuatan super alam hegemon di kemudian hari. Mereka menjelajahi seluruh surga tanpa hambatan, tidak ada yang berani memprovokasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin istana labirin ilahi memiliki modal untuk ingin menyatukan seluruh langit? Ye Yuan tahu bahwa kata-kata Mitian sebenarnya sangat objektif. Namun keinginan Ye Yuan untuk unggul sudah dirangsang oleh Mitian. Apakah dia benar-benar lebih rendah dari para pilihan surga yang tak tertandingi ini? Dia, Ye Yuan, menantang surga selangkah demi selangkah dengan berjalan sepanjang jalan, melemparkan begitu banyak pilihan surga ke dalam bayangan. Hari ini, apakah dia akan dikalahkan oleh para mantan pilihan surga ini? Sekte luar, pusat kekuatan surga penguasa suci hanyalah murid sekte luar. Mungkinkah yang dikatakan adik Ye itu benar? Istana labirin ilahi ini sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini. Yang disebut ruang kultivasi ini hanya bertarung dengan 100 orang ini. Hahaha, apa gunanya pelatihan seperti itu? Di luar keterkejutannya, para tokoh dikdaya surga penguasa suci ini segera menunjukkan ekspresi menghina. Dalam pandangan mereka, peringkat 100 teratas sekte luar tidak lebih dari ini. Di benua hujan cerah, siapa di antara mereka yang mampu berkultivasi ke alam surga penguasa suci yang bukan pilihan surga yang tiada taranya? Mereka memeriksa hati nurani mereka sendiri dan merasa bahwa meskipun mereka lebih rendah dari istana labirin ilahi ini, mereka juga tidak akan jauh lebih buruk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ada 10 ruang kultivasi di sini. Inilah ruang kultivasi nomor 1. 9 lainnya adalah pusat kekuatan dari posisi 1000 hingga 101 teratas dalam sejarah istana labirin ilahi. Mengapa tidak semua orang mencobanya terlebih dahulu? Saint Exalt Wycliffe adalah orang pertama yang keluar dari barisan dan berkata sambil tersenyum, Adik Ye, kekuatan jalur alkimiamu memang tak tertandingi di bawah langit. Tapi menurutku ruang kultivasi istana labirin ilahi ini juga tidak lebih dari ini. Jika kita bahkan tidak bisa memenangkan orang-orang ini, maka kita bisa melupakan masalah yang ada. Bagaimana dengan ini? Aku akan menguji kekuatan tempat ke-100 ini terlebih dahulu. Ye Yuan tersenyum kecil. Dia melakukan isyarat mengundang. Saint Exalt Wycliffe juga memikul tanggung jawabnya dan langsung menuju ke tengah ruang kultivasi. Sementara yang lain mengukurnya dengan wajah penasaran, melihat seberapa kuat apa yang disebut sebagai 100 teratas dalam sejarah ini. Saat langkah Saint Exalt Wycliffe berhenti, seluruh ruang kultivasi tiba-tiba tampak hidup.
Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung dan muncul di depan Saint Exalt Wycliffe. Saint Exalt Wycliffe tersenyum percaya diri dan berkata, kamu disebut-sebut sebagai tempat ke-100 dalam sejarah, Sun Qi. Menurutku itu juga biasa saja. Tingkat kultivasi pihak lain identik dengan milik Saint Exalt Wycliffe. Sun Qi hanyalah sosok ilusi. Namun, saat melihat Saint Exalt Wycliffe, alisnya berkerut dan dia berkata, kamu terlalu lemah. Ruang kultivasi ini tidak cocok untukmu. Ekspresi Saint Exalt Wycliffe berubah dingin ketika dia mendengar itu dan dia berkata dengan nada menghina, bocah, berhentilah berpura-pura mampu. Jika kamu memiliki kemampuan, kalahkan Exalt ini sebelum berbicara. Sun Qi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ruang kultivasi tidak membunuh orang. Tapi, jika kamu dengan paksa menantang 100 besar, bersiaplah untuk terluka parah. Saint Exalt Wycliffe mendengus dingin, tubuhnya segera mengeluarkan tekanan yang kuat. Telapak tangan pembantaian surga biduk besar. Saint Exalt Wycliffe meraung, sebuah telapak tangan menghantam hingga kehampaan bergetar. Kekuatan surga penguasa suci ditampilkan sepenuhnya dalam keindahan dan bentuknya pada saat ini. Saint Exalt Wycliffe tidak mampu memenangkan kuning besar bukan berarti dia lemah. Kenyataannya, dia bisa menduduki peringkat 5 besar di antara para surga penguasa suci tingkat rendah. Justru karena kekuatan pencegahnya, Sekte Surgawi Bintang 7 dapat menjadi Sekte Surgawi nomor 1 di wilayah surgawi yang sejati. Ketika Sun Qi melihat situasinya, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, tangan kanannya membentuk jari-jarinya sebagai pedang dan dia mengacungkan jarinya dengan santai. Hah! Dalam sekejap, jari Sun Qi menyentuh dada Saint Exalt Wycliffe. Saint Exalt Wycliffe menyemburkan seteguk darah segar dengan liar dan terbang mundur. Jari ini sudah membuatnya mengalami luka berat. Terlalu lemah. Dengan kekuatanmu yang sangat kecil, menantang posisi 1000 juga tidak cukup. Kata Sun Qi lalu menghilang. Ekspresi setiap pusat kekuatan yang hadir berubah secara tiba-tiba. Sun Qi ini terlalu kuat. Jari itu sebelumnya terlalu biasa dan tidak berarti. Tidak ada sedikit pun undulasi sama sekali. Apapun tekanan dari surga penguasa suci, apapun kekuatan dao besarnya, tidak ada sama sekali. Jari itu sama seperti jari biasa. Seolah-olah itu disadap oleh manusia. Tapi Saint Exalt Wycliffe tidak bisa bertahan sama sekali. Metode serangan seperti itu hanya menumbangkan pemahaman mereka. Ini juga terlalu mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Apakah ini kekuatan dari 100 teratas? Itu hanya membunuh secara instan di peringkat yang sama. Ini bukan pembunuhan instan biasa. Dia bahkan tidak memiliki gelombang esensi ilahi. Kelompok surga penguasa suci akhirnya menyadari aspek yang tidak biasa dari ruang kultivasi ini. Bahkan kulit Ye Yuan menjadi sedikit putih juga. Jari itu tadi, jika itu dia juga tidak akan tahan. Meskipun tidak ada sedikit pun gelombang esensi ilahi, jari Sun Qi ini sudah melihat sekilas asal mula dao besar. Di depannya, serangan Saint Exalt Wycliffe penuh dengan kelemahan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gerakan kemenangan tanpa bentuk. Kulit Saint Exalt Wycliffe pucat pasi, darah segar terus-menerus muncrat dari mulutnya. Pukulan ini menimbulkan luka berat pada dirinya. Jika pihak lain berniat membunuh, dia pasti sudah menjadi zombie sekarang. Lawannya terlalu kuat. Pada saat ini, kuning besar tiba-tiba angkat bicara, biarkan aku mengujinya. Ye Yuan tidak menghentikannya dan berkata sambil mengangguk, siapa yang ingin kamu tantang? Kuning besar berkata, 100 teratas terlalu kuat, saya tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika saya berkultivasi 10.000 tahun lagi. Izinkan aku mencoba menantang tempat ke-1000 terlebih dahulu. Ye Yuan sedikit mengangguk dan membawa semua orang ke ruang kultivasi ke-10. Memasukkan kristal surgawi, itu menerangi ruang kultivasi sekali lagi. 100 nama muncul di layar terang sekali lagi. Tempat ke-1000, Wang Xiyun, adalah seorang wanita. Kuning besar memilih nama Wang Xiyun dan melangkah ke tempat latihan. Dengan kuning besar menantang seseorang, masing-masing pusat kekuatan yang hadir sedang menunggu untuk melihat pertempuran. Kekuatan kuning besar terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan jika dia berhadapan dengan surga penguasa suci tingkat menengah, dia juga bukannya tidak punya kekuatan untuk bertarung. Di surga penguasa suci, dia sudah sangat kuat sehingga mampu melompati dunia dan bertarung. Proyeksi seorang wanita cantik muncul di depan semua orang, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Dia melirik kuning besar dan berkata dengan cemberut, roh sejati.
Kuning besar juga tidak bertele-tele dan berkata, tolong beri bimbingan. Wang Xiyun sedikit mengangguk, tubuh kuning besar mulai berubah bentuk. Saat dia bergerak, itu adalah kuku genit berlebihan terkuat. Postur ini membuat semua orang ingin tertawa, tetapi mereka tidak bisa tertawa. Karena mereka tahu bahwa kuku ini sangat kuat. Alasan mengapa kuning besar mengalahkan semua surga penguasa suci yang hadir adalah dengan mengandalkan kuku ini. Wajah Wang Xiyun tidak mengalami perubahan ekspresi, seolah tidak peduli dengan kuku ini. Itu hanya untuk melihat telapak tangannya yang indah menyerang dengan ringan. Gelombang kekuasaan-kekuasaan yang kuat dimuntahkan. Bang! Wang Xiyun tidak bergerak sedikit pun dan tubuh kuning besar terbang mundur. Hanya satu telapak tangan dan kuning besar sudah terluka. Kuning besar tebal dan padat. Dia acuh tak acuh setelah menerima telapak tangan ini dan menendang keluar lagi, bentrok dengan Wang Xiyun. Sama seperti Sun Qi, Wang Xiyun tidak meledak dengan kekuatan yang terlalu besar. Semuanya tenang dan tenang. Tapi, setiap kali kuning besar bentrok dengan telapak tangan Wang Xiyun, dia akan mengeluarkan seteguk darah segar. Para tokoh dikdaya yang hadir menyaksikan hingga wajah mereka tampak pucat pasi. Kuning besar adalah eksistensi yang mampu melompati alam dan bertarung. Tapi, di depan peringkat 1000, dia sangat lemah. Selain itu, mereka dapat mengetahui bahwa Wang Xiyun bersikap akomodatif dan sabar terhadap si kuning besar. Kalau tidak, kuning besar pasti sudah dikalahkan sejak lama. Wang Xiyun melihat celah dan menempelkan telapak tangannya ke dada kuning besar. Kuning besar menyemburkan seteguk darah segar dengan liar dan terbang mundur. Kali ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, mata kuning besar menjadi lebih cerah. Jelas sekali, pertempuran ini menguntungkannya. Tapi yang lain kaget, bagaimana istana labirin surgawi ini bisa begitu kuat. Murid peringkat 1000, bahkan Saint Exalt kuning besar pun tidak cocok. Sepertinya Sun Qi sebelumnya mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali untuk berhadapan dengan Saint Exalt Wycliffe. Aku agak percaya kata-kata saudara Ye sekarang. Kedua pertempuran itu membuat para surga penguasa suci menyadari bahwa mereka terlalu lemah. Banyak orang yang tidak yakin dan juga menguji kemampuannya. Tapi, tanpa kecuali, kesimpulannya hanya satu pukulan saja. Hanya kuning besar yang bertahan lebih dari 10 gerakan. Untuk sesaat, kepercayaan diri kelompok surga penguasa Giok dan surga penguasa suci dikalahkan hingga ekstrim. Adik Ye, kamu tidak datang dan mencoba. Saint Exalt Wycliffe melihat dan berkata, Ye Yuan adalah orang yang mengusulkan untuk berkultivasi. Pada akhirnya, dalam situasi saat ini, tidak ada cara untuk berkultivasi sama sekali. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Yuan berkultivasi. Kenyataannya, mereka tidak terlalu berharap pada kekuatan tempur Ye Yuan. Ye Yuan membunuh surga penguasa Giok tingkat atas dengan satu pedang, itu lebih mengandalkan keunggulan senjatanya. Seberapa kuatkah seorang alkemis surgawi kelas 4? Ye Yuan hanya tersenyum dan kembali ke ruang kultivasi pertama. Dia juga tidak bertele-tele, langsung memilih tempat ke-100 Sun Qi. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka tidak dapat menahan diri untuk saling bertukar pandang. Orang ini juga terlalu percaya diri kan? Ilusi Sun Qi muncul kembali. Dia menatap Ye Yuan dan sedikit mengernyitkan keningnya sambil berkata, surga penguasa Giok. Sangat lemah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lemah atau tidak, kamu hanya akan tahu setelah bertarung. Selesai berbicara, Ye Yuan mengacungkan jarinya, 16 pedang terbang yang berubah muncul sambil melolong. Mata Sun Qi berbinar dan dia berkata sambil tersenyum ringan, sedikit menarik. Saat berbicara, Sun Qi juga menunjuk ke kehampaan. Pedang panjang terkondensasi dari udara tipis. Sun Qi juga berada pada level mencapai transformasi Dao besar. Transformasi Dao hebat. Anak baik. Tidak heran adik Ye penuh percaya diri. Aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah pusat kekuatan transformasi. Terlebih lagi, dia telah bermetamorfosis ke bentuk ketiga. Alkimia Dao sangat mengerikan, aku tidak menyangka bahwa Dao bela dirinya juga begitu menakutkan. Sepertinya dia ingin mempertajam dirinya dan meningkatkan transformasi Dao besarnya ke bentuk keempat. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Hukum transformasi 3, keinginan untuk memperbaikinya terlalu sulit. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menganggukkan kepala. Kenyataannya, mayoritas surga penguasa suci yang hadir adalah individu yang sangat berbakat. Kalau tidak, mereka juga tidak akan mampu menerobos ke surga penguasa suci.
Ada banyak di antara mereka yang pernah memahami transformasi Dao besar. Namun, semakin jauh ke belakang transformasi Dao besar, semakin sulit metamorfosisnya. Kesulitan memahami kekuasaan-kekuasaan adalah piramida terbalik. Semakin jauh ke atas, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Mencapai surga penguasa sejati, ingin memahami tingkat kekuatan aturan peringkat 6 lebih sulit daripada naik ke surga. Dibandingkan dengan peningkatan ranah kultivasi, pemahaman tentang kekuasaan aturan tidak diragukan lagi lebih sulit. Peningkatan alam dapat dibantu dengan pil surgawi, dan ada juga peningkatan metode kultivasi. Cara kultivasi yang baik dapat memberikan hasil 2 kali lipat dengan separuh usaha dalam kultivasi. Namun kekuatan aturan bergantung sepenuhnya pada seorang seniman bela diri untuk memahaminya sedikit demi sedikit dan terakumulasi sedikit demi sedikit. Cara lain adalah dengan memahaminya di tengah pertempuran. Awalnya sulit untuk memahami kekuatan aturan. Dan memahami kekuatan aturan untuk mencapai pengakuan Dao surgawi, bahkan lebih sulit lagi. Apalagi ketika sudah mencapai level kelima, pemahaman aturan bahkan sangat sulit. Oleh karena itu, orang-orang ini menyerah begitu saja. Daripada menggunakan bentuk transformasi Dao besar tingkat rendah, akan lebih kuat jika menggunakan ranah kultivasi dan bertindak sesuai dengan kekuatan aturan. Dari alam luhur ke alam penguasa, ini merupakan lompatan besar pada awalnya. Transformasi satu undang-undang saja sudah sangat sulit, apalagi aturan transformasi 3. Oleh karena itu, pendekatan Ye Yuan benar-benar membuang-buang waktu di mata orang-orang ini. Dalam sekejap, Ye Yuan sudah bertukar beberapa lusin gerakan dengan Sun Qi. Kekuatan tempur semacam ini juga membuat semua orang sangat terkejut. Namun, setelah beberapa puluh gerakan, tanda-tanda kekalahan Ye Yuan perlahan mulai terlihat. Sun Qi memang pantas masuk dalam 100 besar dalam sejarah Istana Labirin Ilahi. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Selain itu, ada 4 lingkaran cahaya di gagang pedangnya, yang juga menunjukkan bahwa dia berada pada bentuk keempat. Ye Yuan juga merasakan tekanannya, kekuatan lawannya terlalu kuat. Sun Qi hanyalah transformasi satu hukum, tetapi dia berspesialisasi dalam satu jalur dan berjalan sangat jauh dalam pedang Dao. Kekuatan tempurnya membuat Ye Yuan kewalahan hingga dia tidak bisa bernapas. Setelah 100 gerakan, Sun Qi akhirnya menemukan peluang kecil dalam formasi pedang Ye Yuan dan menusuk dada Ye Yuan dengan pedang. Ye Yuan dikalahkan. Sosok Sun Qi tidak langsung menghilang, tapi dia berkata kepada Ye Yuan, "Kamu sangat kuat. Setelah transformasi Dao besarmu menerobos ke bentuk keempat, aku tidak akan bisa menjadi tandinganmu. Namun, aku tidak menonjol ketika berada di surga penguasa giok, aku benar-benar menjadi kuat setelah menjadi murid Istana Labirin Ilahi. Namun, aku sangat menantikan untuk bertarung denganmu lagi setelah kamu menerobos ke surga penguasa suci." Semua orang tercengang. Ternyata perkataan Ye Yuan benar. Ambang batas terendah untuk memasuki Istana Labirin Ilahi adalah surga penguasa suci. Sekte kuat semacam ini, murid mana yang bisa masuk ke dalamnya yang bukan orang yang sangat berbakat? Ye Yuan sebenarnya mampu bertarung sejauh ini dengan 100 pusat kekuatan teratas. Ini juga membuktikan secara tidak langsung bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat. Artinya jika mereka bertemu Ye Yuan dengan peringkat yang sama, mereka hanya bisa dihancurkan. Tatapan Ye Yuan menjadi sedikit gelap dan dia berkata sambil mengangguk. "Setelah aku menerobos ke surga penguasa suci, aku pasti akan datang ke sini lagi." Semakin jauh, Ye Yuan mengalahkan rekan-rekannya dan melompati dunia untuk menantang. Ini masih pertama kalinya dia dikalahkan di tangan seorang seniman bela diri dengan peringkat yang sama. Ye Yuan memiliki watak yang berkepala dingin dan tentu saja dia tidak bisa menerima hasil ini. Namun kekalahan ini juga kembali membangkitkan semangat bersaingnya. Pertandingan sebelumnya, dia berada dalam situasi menerima pukulan secara pasif, dimulai dari langkah pertama. Mampu bertahan dalam 100 gerakan, itu sepenuhnya dengan mengandalkan naluri bertarungnya yang tajam. Jika yang lain, bahkan jika mereka memahami transformasi 3 hukum, kemungkinan besar akan sulit untuk bertahan dalam 30 gerakan juga. Lawannya sangat kuat hingga tercekik. Ruang kultivasi ini dapat mencatat bentuk murid terkuat dan memproyeksikannya. Membunuh hingga mencapai 100 besar dalam sejarah, masing-masing orang ini sangat kuat hingga ekstrim. Karena ruang kultivasi ini hanya mencatatkan 1000 teratas. Murid generasi masa depan akan terus menyegarkan dan menghilangkan seniornya, meninggalkan sosok mereka di sini. Mereka yang tertinggal semuanya adalah ahli di antara para ahli,
jenius di antara para jenius. Kenyataannya, kemampuan Ye Yuan bertahan sampai sekarang dengan transformasi tiga hukum sudah merupakan keajaiban. Tapi yang dia inginkan bukanlah ini. Jadi bagaimana dengan istana labirin ilahi? Jadi bagaimana jika menjadi salah satu dari 100 teratas dalam sejarah? Dia, Ye Yuan, tidak akan pernah mengaku kalah. Tidak sebaik kamu, maka aku akan berkultivasi sampai aku mengalahkan semua orang. Sun Qi mengangguk sedikit dan berkata, apakah kamu masih datang? Ye Yuan menganggukkan kepalanya, menelan pil surgawi, lukanya pulih dengan cepat. Dia juga tidak ragu-ragu, melompat dan memasuki tempat latihan lagi. Naluri bertarung adik Ye sangat kuat. Bahkan jika kultivasi dan aturannya sama persis dengan miliknya, ingin memenangkannya juga sangat sulit. Kata Saint Exalt Purple Sun dengan ekspresi serius. Bukan karena dia belum pernah melihat orang jenius sebelumnya. Tapi dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius seperti Ye Yuan sebelumnya. Mereka yang hadir bukanlah pemula, tapi orang-orang tua yang telah hidup sampai usia lanjut. Saat Ye Yuan sudah mencapai 30 jurus, tanda-tanda kekalahan sudah terlihat. Tapi dia dengan kuat bertahan dalam 100 gerakan. Tidak semua orang bisa mencapai hal semacam ini. Waiklut mengangguk dan berkata, orang ini dilahirkan untuk berperang. Ketika Sun Qi berada di langkah ke-43, aku pikir Ye Yuan pasti akan kalah. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya menggunakan aturan tata ruang untuk menghindarinya. Aplikasi semacam ini sungguh brilian hingga maksimal. Jika meleset sedikit saja, apapun yang terjadi, itu tidak akan berhasil. Potensi orang ini terlalu besar. Ini sudah pertandingan ke-223. Apakah orang ini tidak mengenal kelelahan? Wajah Saint Exalt Purple Sun menunjukkan kekaguman. Mulai dari pertandingan pertama, Ye Yuan dan Sun Qi sudah bertarung ke-223 dalam waktu 1 bulan. Selama ini, selain mengatur pernapasan dan memulihkan kekuatannya, Ye Yuan tidak beristirahat sejenak. Pertarungan berintensitas tinggi semacam ini, bahkan jika mereka adalah pusat kekuatan surga penguasa suci, mereka juga tidak mampu menanggungnya. Bertarung seperti ini, terlepas dari apakah itu secara mental atau fisik, itu akan berada dalam kondisi yang sangat menegangkan. Dalam keadaan ekstrim seperti ini, orang biasa akan menjadi gila setelah melanjutkannya dalam waktu yang lama. Bahkan jika itu adalah seorang maniak kultivasi, mereka tidak akan mampu mencapai hal ini juga. Dari sini terlihat betapa kuatnya kemauan Ye Yuan. Saint Exalt Sky Fortune menghela nafas dan berkata, bakat orang ini terlalu kuat. Dalam 1 bulan, dia tidak memenangkan satu pertandingan pun, tetapi peningkatan kekuatannya terlalu jelas. Sekarang, dia sudah bisa bertarung dengan Sun Qi selama lebih dari 1000 gerakan. Saint Exalt Waiklut berkata, tidak hanya itu, pedangnya yang telah diubah sudah mencapai 33, kekuatannya meroket. Bentuk ketiga sudah mencapai ranah pencapaian besar dan sudah tidak jauh dari penyelesaian akhir lagi. Kelompok pusat kekuatan menyaksikan pertumbuhan Ye Yuan dalam 1 bulan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Itu hanya bisa dijelaskan dengan 4 kata, tercengang karena takjub. Peningkatan orang ini terlalu cepat. Di hampir setiap pertempuran, Ye Yuan akan mengalami pertumbuhan. Dari 100 gerakan awal menjadi 150 gerakan, 300 gerakan, hingga sekarang, lebih dari 1000 gerakan, Ye Yuan praktis bertarung imbang dengan Sun Qi. Kecepatan peningkatan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Mereka semua mengejek ketika Ye Yuan datang untuk berkultivasi. Tapi sekarang, tidak ada yang berbicara. Mampu berkultivasi ke surga penguasa suci, orang-orang besar ini memeriksa hati nurani mereka sendiri dan merasa bahwa bakat mereka tidak lebih buruk daripada orang lain. Tapi sekarang, menghadapi Ye Yuan, mereka hanya merasa malu karena ketidakmampuan mereka. Kedua belah pihak adalah orang-orang dari dunia yang sangat berbeda. Saat ini, Ye Yuan sedang bertarung sengit dengan Sun Qi. Hari ini, sebulan kemudian, dia praktis tidak lagi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat bertarung dengan Sun Qi. Dan ini masih dalam kondisi di mana Ye Yuan belum menembus ke bentuk keempat. Pertarungan tidak pernah murni bersaing dengan ranah kultivasi seseorang. Penerapan formasi pedang Ye Yuan sudah mencapai tingkat di mana ia dikuasai dengan sempurna. Pemahamannya tentang 3 aturan besar semakin dalam dari hari ke hari. Transformasi 3 hukum, ingin mempertahankan kekuasaan terbesar, diperlukan koordinasi 3 aturan besar. Jika ada yang memiliki kekurangan atau ada yang terlalu kuat maka akan merusak keseimbangan transformasi sehingga menyebabkan berkurangnya tenaga.
Dalam 1 bulan ini, Ye Yuan benar-benar mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pertarungannya dengan pihak lain. Kekuatan Sun Qi benar-benar luar biasa hingga ekstrim. Kita tidak boleh melihat bagaimana dia hanya berada di peringkat ke-100. Di antara para jenius muda yang tersebar di seluruh langit, itu berada pada tingkat memandang rendah dunia dengan bangga. Di bawah tekanan yang begitu besar, potensi Ye Yuan juga terkuras habis. Ye Yuan pernah memahami pedang di pulau tak bernama di 7 wilayah laut besar. Setelah itu, dao pedang Ye Yuan tetap berada di atas 2 dao lainnya. Namun, setelah berbulan-bulan penuh emosi, 3 aturan besar Ye Yuan sudah maju dan menyatu menjadi satu lagi. 3 aturan besar ini bukanlah kubis. Khususnya peraturan tata ruang, kekuatannya tidak sedikit pun lebih lemah dibandingkan dengan 3 hukum atau 5 hukum juga. 3 aturan besar yang berkoordinasi dan menyatukan ini membuat kekuatan tempur Ye Yuan melambung tinggi. Tiba-tiba, Ye Yuan melolong, 33 pedang yang berubah tiba-tiba mengembun menjadi satu, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Menebang dengan pedang, Sun Qi dikirim terbang bersama dengan pedangnya. Pusat kekuatan yang hadir menatap tercengang dengan mulut ternganga sekali lagi. Ini, dia menang. 1 bulan, mengalahkan pilihan surga. Orang ini sungguh mengesankan. Kami, orang-orang tua, harus menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Tidak mungkin, aku juga akan berkultivasi. Seseorang yang 100 kali lebih berbakat darimu, yang juga 100 kali lebih rajin darimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi malas? Aku juga akan berkultivasi. Ye Yuan mengalahkan Sun Qi dengan 1 pedang yang sangat memicu pusat kekuatan yang hadir. Bukan karena bakat Ye Yuan yang hebat, tapi karena ketekunan Ye Yuan. Bakat yang kuat, itulah yang ditunjukkan oleh surga, itu tidak dapat diubah. Namun ada beberapa hal yang bisa diubah. Ketekunan Ye Yuan membuat orang-orang tua ini berkeringat karena malu. Sun Qi hanyalah proyeksi, kekalahannya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Segera, dia pulih kembali dan menatap Ye Yuan dan berkata, aku kalah. Kamu lebih hebat dariku di alam surga penguasa giok. Setelah 1 bulan mengalami penempaan, dia akhirnya menang melawan Sun Qi. Ini juga membuatnya sangat senang. Saat aku mencapai surga penguasa suci, aku juga akan lebih menonjol darimu. Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Sun Qi menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, ketika aku memasuki sekte tersebut, aku bahkan tidak dapat masuk dalam peringkat 100.000 orang teratas di sekte tersebut. Namun, 100 tahun kemudian, aku mengalahkan rekan-rekanku dan masuk 10 besar. Aku adalah surga penguasa giok dan surga penguasa suci bagiku, mereka sama sekali tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Kata-kata ini mengejutkan pusat kekuatan yang hadir lagi. Tempat ke-100.000, bentuk keempat transformasi dao besar hanya bisa menempati peringkat 100.000 di istana labirin ilahi. Ini, sungguh gila. Namun, Sun Qi ini juga merupakan model inspirasi. Sejak memasuki istana labirin ilahi, dia benar-benar melompati gerbang naga metaforis dan melonjak ke langit dalam 1 lompatan, berhasil mencapai 10 besar setelah 100 tahun. 10 besar ini mengacu pada 10 besar era kontemporer. Namun pusat kekuatan muda yang tercatat di ruang kultivasi ini adalah pusat kekuatan istana labirin ilahi selama berabad-abad. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, istana labirin ilahi menghasilkan banyak orang dengan bakat luar biasa. Untuk Sun Qi bisa masuk ke 10 besar, itu sudah cukup untuk menunjukkan level seperti apa dia tumbuh di masa depan. Alis Ye Yuan juga berkerut saat mendengarnya. Ini benar-benar melemahkan semangat. Namun, dia juga semakin merindukan surga penguasa suci. Setelah mencapai alam surga penguasa suci, dia harus melakukan perjalanan ke sini. Ye Yuan berkata dengan dingin, bagiku, semuanya sama saja. Kamu bukan tujuanku. Sun Qi hanya tersenyum dan berkata, kamu harus berhati-hati saat menantang orang-orang di depan. Beberapa dari mereka adalah jenius sejati, yang berhasil mencapai alam surga penguasa giok. Aku telah bertarung dalam pertandingan yang tak terhitung jumlahnya di ruang kultivasi dan menantangnya berkali-kali, namun aku juga gagal berulang kali. Mereka kuat sampai membuat orang putus asa. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, yakinlah, aku akan menang 1 persatu. Aku harap begitu. Setelah Sun Qi selesai berbicara, sosoknya menghilang. Ketika yang lain mendengarnya, mereka semakin terdiam. Terutama para surga penguasa giok itu, mereka sudah mengalami demoralisasi hingga seluruh tubuh mereka babak belur.
Terhadap 100.000 surga penguasa suci, pemandangan mengerikan macam apa itu? Di antara 100.000 surga penguasa suci, yang membunuh hingga 100 besar, betapa mengerikannya hal itu. Tidak, 100 teratas ini bukan hanya peringkat ke-100 di antara 100.000 surga penguasa suci, tetapi juga peringkat ke-100 di antara surga penguasa suci yang tak terhitung jumlahnya. Huf, kami benar-benar katak di dasar sumur. Benua hujan cerah terlalu kecil. Tidak heran setelah para jenius sejati itu mencapai Dao, mereka semua ingin mengambil jalur keluar dan berusaha mencapai sisi lain. Kuning besar melihat ke punggung Ye Yuan dan pergi diam-diam, berjalan menuju ruang kultivasi ke-10. Jika sebelumnya, dia hanya rela mengikuti Ye Yuan karena dia bisa memurnikan pil. Namun, sekarang, dia sangat terkesan. Ye Yuan sama sekali bukan makhluk kecil yang bisa dijebak oleh benua hujan cerah. Panggungnya berada di seberang laut. Tidak mungkin, tidak bisa bertahan lagi. Kultivasi seperti ini, aku tidak bisa melihat harapan sama sekali. Terlalu kuat hingga membuat orang putus asa. Mungkinkah Ye Yuan adalah kepala kayu? Setelah serangkaian kegagalan, dia benar-benar bisa bertahan. Di ruang kultivasi nomor 10, suara ratapan terus terdengar. Lawannya terlalu kuat, mereka sangat putus asa. Peningkatan Ye Yuan merangsang orang-orang ini, mereka datang ke ruang kultivasi nomor 1 untuk berkultivasi satu demi satu. Ruang kultivasinya sangat besar, cukup untuk menampung ratusan orang. Lawan yang mereka pilih adalah Wang Xiyun yang berada di posisi ke-1000. Tapi, meski berada di posisi ke-1000, mereka akhirnya dihancurkan secara brutal juga. Dikalahkan berkali-kali, ini bukanlah pengalaman yang baik. Mereka kecewa karena tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mustahil untuk melampaui Wang Xiyun. Bahkan jika Wang Xiyun berada dalam kondisi surga penguasa giok. Namun, memikirkan bagaimana Ye Yuan bisa bertarung lebih dari 200 pertandingan berturut-turut, mereka semakin mengagumi Ye Yuan. Kultivasi juga membutuhkan kepercayaan diri. Kekalahan berturut-turut setelah bertarung dan terus-menerus mengalami kekalahan beruntun, kultivasi intensitas tinggi semacam ini bukanlah hal yang dapat dipertahankan oleh semua orang. Namun, ada sosok yang tetap bertahan di dalam arai besar tersebut. Saint Exalt kuning besar. Saat ini, kuning besar kembali ke bentuk aslinya. Terlatih tati di bawah tekanan berat Wang Xiyun, dia tampak seperti akan kalah. Mereka telah bertarung hampir 100 pertandingan, kuning besar kehilangan semuanya tanpa kecuali. Banteng besar yang bodoh, kamu sedikit lebih kuat dari orang-orang itu, tapi kamu masih terlalu bodoh. Jenis kultivasi seperti ini tidak terlalu berarti bagimu. Lebih baik menyerah. Wang Xiyun memberikan telapak tangan pada kuning besar dengan santai dan berkata dengan sisa kekuatan yang cukup. Kuning besar mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu aku bodoh, tapi aku tidak bisa menyerah. Menyerah di sini, aku tidak akan pernah bisa mengikuti jejak Tuan Ye lagi. Wang Xiyun berkata dengan terkejut, apakah Tuan Ye yang kamu bicarakan ini sangat tangguh? Kuning besar berkata, tentu saja dia sangat tangguh. Dia bahkan lebih tangguh darimu. Wang Xiyun mendengus dingin dan memukul kuning besar dengan telapak tangannya dan berkata, kalian, masing-masing lebih lemah dari yang lain, seberapa kuat dia. Kuning besar tidak peduli dan merangkak berdiri dan berkata, setengah bulan yang lalu, dia sudah memenangkan tempat ke-100 Sun Qi. Apakah menurutmu dia kuat atau tidak? Sedikit kejutan melintas di mata indah Wang Xiyun dan dia berkata, dia benar-benar mengalahkan Sun Qi. Kuning besar mengangguk dan berkata, itu masih hasil pertarungan setengah bulan yang lalu. Sekarang, dia pasti sudah berjalan lebih jauh. Wang Xiyun berkata dengan nada menghina, 100 pusat kekuatan teratas, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Apa menurutmu menang di sini itu mudah? Kuning besar juga tidak menjelaskan, terus berlatih. Di sini, banyak orang yang tidak dapat melakukan kultivasi intensitas tinggi seperti ini dan kembali ke ruang kultivasi nomor 1 lagi untuk menyaksikan Ye Yuan berkultivasi. Saat mereka datang, mereka tidak dapat menahan diri untuk melompat ketakutan. Ini Qiu Chen yang berada di peringkat ke-89. Sangat cepat, ini hanya setengah bulan yang singkat. Adik Ye sudah menantang 10 orang secara langsung. Mustahil, dia pasti langsung melewati 10 orang di depan. Kalian semua lihat, itu hanya beberapa gerakan dan dia sudah tidak tahan lagi. Kesenjangan kedua orang itu terlalu besar. Saat ini, lawan yang dilawan Ye Yuan adalah Qiu Chen yang berada di peringkat ke-89.
Ruang kultivasi tidak membatasi lawan untuk menantang, kultivator dapat menantang siapapun kapan saja. Tentu saja, jika lawan yang kamu pilih terlalu kuat, itu pada dasarnya adalah hasil dari satu tembakan. Tidak akan ada efek kultivasi sama sekali, menyia-nyiakan kristal surgawi dengan sia-sia. Ruang kultivasi ini mengkonsumsi banyak kristal surgawi. Ye Yuan tidak terlalu kaya dan tidak mampu membeli makanan sebanyak itu. Dalam formasi pedang, Qiu Chen mengayunkan telapak tangannya dan langsung menghancurkan formasi pedang Ye Yuan. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, terbang mundur. Hanya 10 gerakan dari awal hingga akhir. Kekuatan Qiu Chen ini jauh lebih kuat dari Sun Qi. Qiu Chen adalah lawan terkuat yang Ye Yuan temui dalam setengah bulan ini. Di alam surga penguasa giok, kekuatannya sangat kuat hingga membuat orang putus asa. Orang ini sangat kuat mulai dari surga penguasa giok hingga surga penguasa suci. Kenyataannya, para pilihan surga ini sudah sangat kuat di hadapan surga penguasa suci. Tapi, setelah memasuki istana labirin ilahi, orang-orang ini menjadi lebih mengerikan. Reputasi istana labirin ilahi sebagai sekte besar nomor 1 bukanlah lelucon. Tapi Qiu Chen ini jelas sudah sangat kuat di surga penguasa giok. Dibandingkan dengan yang lain, peningkatannya di surga penguasa suci tidak terlalu bagus. Kamu terlalu lemah. Qiu Chen terlihat sangat angkuh dan dingin saat dia berkata dengan dingin. Ye Yuan meliriknya dan tidak berbicara. Ruang kultivasi ini bahkan dapat memproyeksikan kepribadian para jenius saat itu. Tentu saja tidak perlu marah pada ilusi. Yang ingin dia lakukan adalah mengalahkan lawannya. Qiu Chen ini memang sangat berbakat. Berada di alam surga penguasa giok menengah, dia sebenarnya memahami transformasi 5 hukum. Selanjutnya, dia sudah berkultivasi ke ranah penyelesaian akhir bentuk keempat. Ye Yuan memperkirakan peringkat Qiu Chen di surga penguasa giok mungkin lebih kuat dari peringkat ke-50. Namun, dia tidak berencana mengganti lawannya. Ye Yuan juga punya harga dirinya. Adik Ye, tidak efektif bagimu untuk menantang dengan melompat-lompat seperti ini. Lebih baik melakukannya secara rutin. Di sampingnya, Saint Exalt Sky Fortune yang telah selesai dianiaya mendesak. Ye Yuan terkejut dan tahu bahwa pihak lain salah dan berkata sambil tersenyum, tidak ada salahnya. Selesai berkata, dia bermeditasi untuk mengatur pernapasannya sejenak dan memasuki pertempuran lagi. Dengan 13 gerakan, dikalahkan lagi. Bertarung lagi, 12 gerakan, dikalahkan lagi. Putaran demi putaran, seolah-olah Ye Yuan tidak mengenal kelelahan, terus bertarung seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Ketika Saint Exalt Sky Fortune melihat situasinya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lawan ini terlalu kuat. Tidak ada gunanya adik Ye bertahan seperti ini. Di sampingnya, Saint Exalt Purple Sun tersenyum dan berkata, adik Ye sangat berbakat dan sombong dalam hati dan angkuh. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi, lawan ini, dia benar-benar salah memilih. Saint Exalt Sky Fortune mengangguk dan berkata, 5 transformasi hukum, penyelesaian akhir bentuk keempat. Pencapaian seperti ini hampir tak terkalahkan di surga penguasa giok. Berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan surga penguasa giok, sepertinya dia tidak akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sedikit pun saat berhadapan dengan kita. Jenius seperti ini terlalu sulit untuk dilampaui. Surga penguasa suci versus surga penguasa giok, itu benar-benar luar biasa. Bahkan jika seseorang mencapai setengah langkah surga penguasa suci, mereka juga bukanlah musuh yang bisa bertahan dalam satu pertukaran dengan surga penguasa suci. Ini adalah perbedaan levelnya, bukan sedikit kekuasaan yang bisa diubah. Namun, bahkan mereka semua, para surga penguasa suci ini, mengakui kekuatan Qiu Chen. Bisa dilihat betapa kuatnya dia. Sebenarnya meski dia kalah dari lawan, itu juga bukan hal yang memalukan. Adik Ye, dia sudah cukup kuat, kata Saint Exalt Purple Sun. Ya, perbedaan istana labirin ilahi terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa bertahan dalam 3 gerakan dengan posisi ke-1000, Wang Xiyun. Kesenjangan seperti ini hanya bisa menimbulkan keputusasaan di dalam hatinya. Ini bahkan bukan apa yang bisa disebut sebagai kultivasi atau pelatihan sama sekali. Orang-orang ini sudah menerima kenyataan. Para murid istana labirin ilahi terlalu kuat. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda dari para murid istana labirin ilahi ini. Ye Yuan benar-benar menghadapi musuh yang tangguh kali ini. Di tanah pengasingan, dia pernah menemukan 5 hukum Han Yi. Tapi Qiu Chen ini jauh lebih kuat dari Han Yi.
5 hukum dari stratum surgawi Saint Exalt dan 5 hukum dari stratum surgawi yang berdaulat giok merupakan konsep yang sangat berbeda. Karena dikalahkan terlalu cepat, pertandingan pun dilakukan dengan cepat. Selama 30 pertandingan, waktu terlama yang Ye Yuan bertahan hanyalah 20 gerakan. Pedangnya yang telah diubah menjadi lemah sampai tidak dapat menahan satu serangan pun di depan Qiu Chen. Aku menyarankan agar kamu tidak perlu bersusah payah lagi, aku adalah lawan yang tidak akan bisa kamu atasi. Selain melenyapkan kemauanmu, tidak ada efek kultivasi bagimu sama sekali. Qiu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil berkata dengan angkuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a